Baik, kita lanjutkan dengan aritmia jantung. Aritmia jantung penyebabnya yang pertama kelainan pacemaker. Misalnya pada keadaan yang disebut sick sinus syndrome atau sinoatrial block. Yang kedua karena perpindahan pacemaker ke bagian lain jantung. Misalnya ke avenot. Bisa terjadi yang disebut misalnya AVNRT. Kemudian bisa terjadi junctional rhythm dan sebagainya. Yang ketiga, ada hambatan atau blok pada lintasan impuls jantung. Contohnya pada AV block. AV block ada 3 derajat, 1, 2, 3. Kemudian pada left bundle branch block atau right bundle branch block. Kemudian keempat, adanya lintasan abnormal impuls jantung. Misalnya sindroma preeksitasi, contohnya Wolff-Parkinson-White syndrome. Kemudian yang kelima, timbul impuls abnormal mendadak pada beberapa bagian jantung. Kalau di atrium kita bisa kenal namanya premature atrial contraction. Kalau jadi tahikardi, jadi paroxysmal atrial tahikardi. Kemudian di ventricle bisa terjadi misalnya premature ventricular contraction atau ventricular premature beat. Gangguan pada ST node. Yang pertama, sinus tahikardi. Frekuensi jantung normal itu antara 60 sampai 100. Pada sinus tahikardi, maka frekuensi denyut jantung jadi lebih dari 100 kali per menit. Kita kan sudah tahu ya cara menghitungnya, yaitu 1500 dibagi jumlah kotak kecil antara R ke R. Ini 1500 dibagi sekitar 12, berarti 100 lebih. Penyebabnya bisa karena metabolisme yang meningkat. Contohnya saat olahraga, pada kelainan hipertiroidi, kemudian hipovolemik, karena diare atau karena perdarahan hebat, pada orang payah jantung, pada infak miokard, kemudian demam, sepsis, dan sebagainya. Obat-obatan yang bisa menyebabkan sinus tahikardi adalah adrenalin, ini simpatomimetik, atropin, itu parasimpatolitik, dan tiroksin yang dapat meningkatkan metabolisme. Kemudian yang kedua yang disebut sinus bradikardi, di mana frekuensi denyut jantungnya kurang dari 60 kali per menit. Kita bisa lihat ini sinus karena P diikuti oleh QRST. Kemudian kita hitung heart rate-nya. Ini dalam 6 detik ada 4 kompleks QRS, jadi 40 kali per menit. Sinus bradikardi normal terjadi pada atlet atau pada saat tidur, di mana parasimpatis lebih dominan. Pada keadaan lain itu pada peningkatan tonus vagus, misalnya pada masase sinus karotis, atau pada saat falsafa, dan juga terjadi pada peningkatan tekanan intrakranial, dan juga pada orang yang hipotiroid. Sedangkan obat-obatan digitalis, beta blocker itu dapat menurunkan frekuensi denyut jantung. Yang ketiga yang disebut sinus aritmia. Saudara bisa lihat di sini, ini sinus karena P diikuti oleh QRST. P
RT, ya. Jadi ini sinus iramanya. Cuma tidak reguler. Di sini cepat, di sini lebih lambat, kemudian cepat lagi. Karena cepat, terus lambat, cepat lagi, ini karena pengaruh dari pernafasan, ya. Jadi frekuensi denyut jantung meningkat saat inspirasi dan berkurang pada saat ekspirasi. Nah, variasi frekuensi denyut jantung yang siklik ini, jadi berulang, ya, cepat lambat, itu karena variasi dari tonus vagus. Kemudian kelainan lain dari SA node adalah sinoatrial block. Jadi saudara bisa lihat di sini, ini PRST, berarti irama sinus. Ini P-nya sudah kurang jelas, tidak ada. Kemudian ini sama sekali tidak ada denyut. Kemudian dilanjutkan dengan ini namanya irama junctional karena tidak ada P. Artinya pacemakernya dari AV node atau daerah junction. Ya. Jadi irama sinus bisa kembali atau timbul pacemaker kedua di AV junction atau di ventricle. Dalam hal ini di junction ini. Ya. Etiologinya karena peningkatan dari tonus vagus, bisa karena intoksikasi digitalis, atau karena pengaruh obat quinidin, atau penyakit yang mengenai SA node, contohnya sick sinus syndrome. Oke, kita lanjut dengan atrial arrhythmia. Yang pertama yaitu premature atrial contraction. Terjadi karena adanya fokus ektopik pada atrium. P-nya distorsi tergantung letaknya sumber. Kalau dekat SA node, P-nya akan normal karena dia depolarisasinya arahnya ke bawah, lateral bawah. Sedangkan kalau dekat AV node, maka depolarisasinya akan ke atas. Akibatnya, P yang tadinya tegak di 2-3 AVF akan inverted karena menjauh dari sanapannya. Sedangkan AVR yang tadinya P-nya terbalik menjadi tegak karena arahnya ke arah AVR. QRS-nya normal, terjadi incomplete pause. PP aksen kurang dari 2 pp. Jadi kalau kita ukur dari P ini ke P aksen, itu jaraknya itu kurang dari 2 kali P ke P. Kalau PP aksen konstan, artinya fokusnya sama. Premature atrial contraction ini, kalau lebih dari 6 kali berturut-turut, maka dapat berubah menjadi atrial tachycardia, atrial flutter, bahkan atrial fibrilasi. Jadi kita lihat gambarnya. Jadi ini P yang normal, ini P yang sebelum waktunya. Tapi karena upright berarti dia letaknya ectopic fokusnya dekat SA node. Kemudian diikuti oleh pause. Ini pausenya incomplete. Caranya ya diukur tadi. PP aksen kurang dari 2 pp. Ini adalah gambaran daripada atrial premature beat, ya, atau premature atrial contraction. Jadi P-nya timbul sebelum waktunya dan bukan dari SA node. Yang berikutnya yaitu paroxysmal atrial tachycardia. Terjadi peningkatan otomatisitas dari ectopic pacemaker sehingga frekuensi denyut jantungnya lebih dari 100 kali per menit. Mulai dan berhenti bisa tiba-tiba, tapi bisa juga berlangsung berapa detik, berapa menit,
berapa jam, bahkan beberapa hari. Atrial rate-nya kalau kita ukur itu lebih dari 100 kali per menit, yaitu antara 160 sampai 250 kali per menit. P-nya bisa tegak kalau dekat SA node fokusnya, bifasik kalau pertengahan, atau inverted kalau di bawah dekat AV node. Ini gambarnya. Ini irama sinus, mendadak P-nya ini nggak jelas, ini terbalik P-nya, ya. Nah, berarti ektopik fokusnya jauh dari SA node. Dan kalau kita ukur ininya antara P ke P itu lebih dari 100 kali per menit. Jadi ciri khasnya dari paroksisme atrial tahikardi, yang pertama denyutnya lebih dari 100 kali per menit. Kemudian gelombang P-nya bisa tegak, bisa terbalik, atau bisa inverted. Dan atrial rate-nya antara 160 sampai 250 kali per menit, timbulnya mendadak dan berhentinya juga mendadak. Yang berikutnya yaitu atrial flutter. Ada 4 fenomena yang mungkin menyebabkan atrial flutter atau fibrilasi. Itu yang pertama circus movement dari Lewis. Kemudian yang kedua unifocal atrial impulse formation, multiple reentry, dan multifocal atrial impulse formation. Tapi yang dianut adalah yang ketiga, yang banyak dianut, yaitu reentry. Ini gambarannya dari atrial flutter. Ini P, gelombang P. P-nya tidak diikuti oleh QRS. Ya. Kemudian kadang-kadang ada yang diteruskan ke ventricle. Kita bisa melihat diteruskan ke ventricle menurut jalur yang normal. Makanya QRS-nya sempit di sini. Jadi atrial rate-nya bisa dihitung 1500 dibagi kotak kecil antara P ke P. Ya. Kalau 5 kotak berarti 300 kali per menit, ya. Jadi atrial rate-nya antara 250 sampai 300 kali per menit. Ventricular rate-nya biasanya setengah dari atrial rate, tapi bisa bervariasi. QRS-nya tadi udah disebut normal, ya. QRS-nya sempit. Ini keterangan mengenai circus movement. Saudara kan pernah lihat sirkus, ya. Sirkus itu tempat pertunjukannya berbentuk bundar, ya. Jadi yang main itu baik kuda, yang lari itu selalu mengelilingi bundaran tadi. Makanya ini disebut sebagai circus movement. Jadi ada yang disebut mother wave, ya. Mother wave ini, mother kan melahirkan anak, ya. Anaknya perempuan disebut daughter wave. Ini daughter wave. Kalau lahirnya daughter wave itu teratur, reguler, maka ini adalah atrial flutter. Kalau mother wave-nya sendiri juga sudah nggak keruan, maka ini daughter wave-nya yang dilahirkan juga tidak keruan, ya. Tidak jelas, tidak sama sekali, tidak beraturan. Ini yang disebut, yang menyebabkan atrial fibrilasi. Mengenai reentry, mekanismenya. Jadi, misalnya ini serabut Purkinje, ya. Yang satu mengalami blok unidirectional. Jadi cuma satu arah. Ke sini blok, ya, tapi yang dari sini tidak diblok, ya. Jadi impuls dari atas turun. Ini karena blok, maka dia akan melalui serabut Purkinje yang lain masuk ke otot ventricle. Kemudian waktu kembali ke sini dia itu bisa naik ke
karena bloknya ke arah bawah. Ini jadi dia bisa naik ke atas. Pada saat itu dia itu bisa impulsnya ke atas atau ke bawah. Nah, kenapa bisa ke bawah? Karena serabut Purkinje di sini sudah tidak dalam masa refraktor lagi, sehingga impuls bisa turun lagi. Kemudian bisa naik lagi, kemudian bisa turun lagi. Maka terjadilah suatu sirkus atau lingkaran re-entry. Dan hal ini akan menyebabkan ventrikel terangsang terus ventrikelnya. Kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya re-entry, 1. Panjang jarak yang harus ditempuh impuls mengelilingi lingkaran re-entry. Jadi harus optimal. Kalau terlalu pendek, waktu muter, pas mau masuk nggak bisa. Karena serabut Purkinje yang sebelahnya dalam keadaan refraktor. Jadi harus cukup panjang. Kemudian kecepatan konduksi impuls itu berkurang. Karena kalau terlalu cepat, dia masuk, yang serabut sebelahnya masih dalam keadaan refraktor. Jadi tidak bisa mengelilingi terus. Ya. Yang ketiga, periode refraktor otot berkurang banyak. Jadi ototnya, jadi periode refraktornya berkurang sehingga impuls bisa jalan terus. Itu syarat dari terjadinya re-entry. Aritmia dari atrium yang berikutnya itu atrial fibrilasi. P-nya hilang atau diganti dengan gelombang F. F ini singkatan dari fibrillation. Jadi ada fibrillation wave yang tidak rata dan irregular. QRS-nya sempit dan sangat irregular, yang disebut sebagai irregular. Atrial rate-nya susah ditentukan, biasanya lebih dari 350 kali per menit. Kalau kita lihat di sini, ya, ini seperti atrial flutter, ya. Tetapi kalau kita lihat QRS kompleksnya ini irregular, sangat irregular. Kalau atrial flutter itu konstan, ya, lebih reguler.